Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia kita bisa berjumpa kembali di majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah karuniakan kebaikan dan keberkahan dari majelis yang penuh kemuliaan ini. Baik, ibu-ibu sekalian, sore ini kita akan kaji tentang perihal doa. Bisa buka di buku 50 catatan tentang doa. Yang belum buka plastiknya, dibuka plastiknya. Yuk. Itu pelengkap saking buku yang warna kuning yang jenengan punya. Niki sak paket. Yang ini untuk amalannya yang warna kuning untuk amalan, terus yang teori-teorinya di buku warna putih. Jadi, yang teorinya di sini, terus yang ini untuk praktek doa-doanya. Jadi saya sendirikan antara buku teorinya dengan buku amalannya. Di sini ada 50 catatan tentang doa. Ya, perihal di dalamnya itu macam-macam yang dibahas. Ada situ sebab terkabulnya doa, lemahnya doa, bagaimana kita tawassul saat kita berdoa, waktu terkabulnya doa seperti apa, orang yang doanya tidak tertolak, adab-adab penting saat berdoa, sampai pelengkap-pelengkap lainnya. Saya buat jadi 50 catatan. Ini tak ringkas-ringkas saja dulu. Ini cuma materi pemanasan. Saya belum panas ini ibu-ibu. Nanti dereng panas. Masih permulaan, masih menyesuaikan diri. Biasanya online. Biasanya saya menghadapi nggak ada orang gitu. Cuma kamera aja saya lihat. Sampai bosan sendiri lihat kamera ini. Sekarang baru hadapi orang ini. Selama ini saya belum pernah buka kajian kecuali di sini. Yang buka langsung sama di DS. Yang di luar DS cuma ini aja. Yang lainnya belum berani. Baik, kita buka dulu. Mengapa doaku tak kunjung terkabul? Ada doa-doa ibu yang gak terkabul atau belum terkabul? Ada atau tidak? Ada atau tidak, Bu? Ada. Tapi ada yang terkabul atau enggak? Banyak. Yang lebih banyak terkabul apa yang enggak terkabulnya? Yang belum terkabul lebih banyak? Iya. Oh, berarti permintaannya terlalu banyak di situ. Pingin ini, pingin itu, pingin ini, macam-macam berarti. Nah, ada di paragraf ketiga di situ saya sebutkan langsung. Ada banyak faktor. Bisa jadi karena jeleknya amal. Ya. Di antara faktornya amalannya jelek. Boleh juga karena maksiat dan kejelekan yang seseorang perbuat. Boleh jadi pula sebabnya karena mengkonsumsi yang haram. Boleh jadi juga hatinya lalai dalam berdoa.
Dia nggak minta serius, nggak bisa konsen. Pikirannya macam-macam, luar dari pikiran dia berdoa, dia tidak fokus dalam doanya. Itu namanya hati yang lalai. Nah, ini sebab-sebab ini masih saya rinci lagi. Ini sebab umum. Sebab umum. Berarti nanti kita koreksi. Amalan saya jelek. Oh, berarti saya harus perbagus amal. Maksiat masih jalan terus. Ada syirik, dosa besar, amalan bid'ah, ada dosa kecil. Nah, masih dilakukan. Nah, berarti dikoreksi di situ. Mana yang harus saya tinggalkan? Bisa jadi juga karena mengkonsumsi makanan yang haram. Makanan yang haram banyak. Sebabnya juga macam-macam. Ya, sebab makanan haram itu macam-macam. Sebab pokoknya ada 3 makanan itu jadi haram atau suatu pekerjaan itu jadi haram. Sebab pokoknya 3 saja. Masih ingat? Pernah saya ajarkan tuh, Bu Zubaidah? Kalian bodan? Wis lali tenan gitu. Habis muter YouTube-nya sambil negal sih jadi. Apa Bu? 3. Wis lali tenan iki ya 6 asi lho ini. Ya, apa 3? 1 zalim. 2 riba. 3 gharar. Apa Bu? 1 zalim. 2 riba. 3 gharar. Nah, itu disimpan dulu. Saya nggak mau jelaskan. Nanti macam-macam tak cerita macam-macam. Nanti ada ibu-ibu yang kena soalnya. Apalagi di masa pandemi itu pingin duitnya ada gitu. Apa saja diikuti. Mau install aplikasi ini, kayak itu, kayak jualan ini, jualan itu. Nah, itu macam-macam nanti. Nggak mau saya beritahu. Nyusul. Nah, itu membuat nanti makanan yang masuk haram. Karena pekerjaannya haram. Sebab lainnya tadi, doanya dipanjatkan ketika hatinya lalai. Dia nggak konsen. Dia tidak memahami doa yang dipanjatkan. Ini doa ini apa sih, saya baca doa apa ya? Sama seperti kita kalau sholat itu nggak khusyuk. Oh, kok tiba-tiba sholat ngasar tadi pun rampung. Oh, tadi saya lakukan asar itu tadi baca surat apa ya? Kadang surat cuma lewat saja gitu ya. Yang penting saya sudah bisa kul aja sudah lah. Itu rokat pertama, rokat kedua sampun ya pun rampung. Akhirnya dianggap selesai. Nah, sebab-sebab ini membuat doa belum juga terkabul. Itu ya. Saya lompat lagi ke yang kedua. Ini beberapa poin, nanti ada perinciannya. Ingat, Allah itu dekat dengan hamba yang berdoa. Allah dekat dengan kita yang berdoa. Sifat Allah itu qarib. Allah itu maha dekat. Qarib itu Allah itu maha dekat. Makanya ketika menyebutkan tentang masalah kedekatan Allah ini ada di ayat Al-Baqarah ayat 186 yang sebelumnya ini menjelaskan tentang pembahasan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Ketika Allah ditanya, maka dijawab Allah itu dekat. Allah tidak jauh. Walaupun keberadaan Allah itu di atas sana, namun Allah dekat dengan ilmunya. Apalagi untuk kita yang lagi berdoa. Coba lihat di halaman kelima itu kedekatan Allah ada dua macam, Bu. Yang pertama, kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluk. Allah tahu kita di mana, kita berbuat apa, Allah tahu. Oh, ini lagi di dalam kamar, lagi sholat, Allah tahu. Oh, ini lagi di ruang tamu, lagi ngaji, Allah tahu. Oh, ini lagi di luar, di pasar, dia aktivitasnya kayak gini-gini, Allah tahu. Ada yang maksiat, Allah tahu. Kemudian yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa kepadanya. Berarti di sini pada aktivitas yang khusus yang Allah itu dekat, yaitu pada aktivitas kita ketika kita berdoa. Allah akan ijabahi doa tadi, itu kedekatan Allah. Allah akan tolong kita. Allah akan beri taufik. Itu pengertian Allah itu dekat. Kesimpulannya Allah dekat itu ada dua macam. Yang pertama, Allah dekat secara umum. Yang kedua, Allah dekat secara khusus. Kalau secara umum itu untuk semua orang, mau yang beribadah, mau yang maksiat. Tetapi kalau kedekatan Allah yang khusus cuma untuk orang-orang beriman saja. Aktivitasnya apa? Di antaranya berdoa. Itu pengertian Allah dekat, Baik. Namun pengertian Allah itu dekat bukan berarti Allah dekat dari sisi zat Allah itu bersama dengan makhluk di dunia ini, bukan. Allah tidak dekat seperti itu. Bukan berarti ini menyatu di sini di dunia ini, bukan. Kalau Allah itu ada di dunia ini berarti Allah ada dalam makhluk. Allah itu harus berbeda dengan makhluknya, maka di luar sesuatu. Tidak boleh bersatu dengan makhluk. Terus Allah di mana, Ustaz? Allah di atas sana. Tetapi ilmu Allah itu begitu luas sehingga kita katakan Allah itu dekat dengan ilmunya tadi. Maka di titik manapun kita berada, Allah itu maha tahu. Terus catatan ketiga lagi. Ini keluar ringkas-ringkas nih. Kita disuruh rajin berdoa. Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati, pada pagi hari, wal asyiyi, pada petang hari. Yuriduna wajha, mereka menginginkan wajah Allah. Bu, itu disuruh pertama sabar. Yang kedua disuruh berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga disuruh baca zikir pagi lan petang. Selama 6 bulan ini rutin apa mboten, Bu? Zikir pagi petang tadi sudah dihafal apa belum? Luar kepala apa dalam kepala?
Ya kalau nggak hafal buka buku lah minimal. Ya ora ngepek ora apa-apa, yang penting maca. Yang masalah itu kalau nggak pernah baca gitu. Sudah ada di dalam keadaan susah, nggak baca-baca zikir pagi petang lagi. Terus kita disuruh cari ridho Allah. Nah, poin pentingnya Bu, itu pada yad'una rabbahum. Mereka berdoa pada Allah. Zikir itu bagian-bagiannya ada doa di situ, Bu. Zikir pagi petang di antara doanya itu ya hayyu ya qayyum. Terus bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Namun disuruh berteman dengan orang-orang soleh. Biar apa? Ada pengaruh dari doa, ada pengaruh dari zikir tadi. Kalau orang lain lakukan, kita terpengaruh dengan itu. Butuh lingkungan, Bu, agar ibadah itu bagus. Tidak berada pada lingkungan yang bagus, akhirnya futur. Futur itu malas. Ya kayak masa pandemi kayak gini deh. Coba orang ngaji, nggur mikir jualan, ya toh? Wes tambah masalah meneh, ya penghasilan nggak ada, utang nambah, coba tuh pikirannya mumet toh. Terus kumpul dengan orang-orang yang rusak lagi. Itu sulit istiqomah, Bu. Nanti ada ibu-ibu yang lain nawarin ya bisnis macam-macam. Yang tadi saya sebut dulu, bisnisnya itu macam-macam zaman pandemi ini. Kalau ibu-ibu muda senangnya Instagram, pokoknya ada aplikasi, nanti di situ diklik, cuma sekadar like, satu hari bisa dapat, satu kali klik itu 2.800. Dikalikan 500 itu berapa itu? Nah, pokoknya banyak deh. Nanti tunggu nanti berapa, 1 bulan, 2 bulan, nanti dia dapat penghasilan tertentu. Namun dia disuruh bayar dulu, suruh investasi dulu, suruh ngeklik dapat penghasilan, namun suruh investasi dulu, suruh keluarkan uang, uangnya nggak jelas dibawa kemana, penghasilannya juga belum jelas. Suruh ngeklik Instagram orang, like-nya itu nggak tahu itu juga Instagramnya siapa. Investasi yang dia tanam dengan yang dia peroleh belum tentu sama. Kalau lagi malas gimana coba? Ustadz ini kan yang penting saya ada duit. Iya, nggak mikir. Masa kerjanya cuma buka HP terus nge-like, ora jualan, ora iki, ora apa, coba lihat, blas. Cuma di rumah kayak gitu aja. Kayak wong pengangguran. Bisnis abal-abal kayak begini, Bu. Apalagi bisnisnya, Bu? Tahu fintech, Bu? Ibu-ibu, pinjaman online ngertos mboten? Hah? Terus kok HP wae lho, Bu, itu. Itu nanti dapat pinjaman. Sekarang itu bukan lagi fintech modelnya, Bu. Sekarang nggak pinjam lagi uang di bank lagi, Bu. Ibu mungkin sudah tahu pinjam di bank wes masalah, wes. Saya kira wes diganti neng marketplace. Jadi kan belanja di Shopee, nah itu ketemu itu nanti pinjaman juga sama juga. Suruh belanja sih, nanti sampai dapat dikasih 1 juta, jenengan belanja. Nanti bayar akhir bulan tanggal 25. Wah, alhamdulillah Mbah, jenengan nggak ngerti ini ibu-ibu muda ini yang hadirnya. Nanti buka aja itu, ini Shopee itu. Sekarang itu nggak usah pinjam di bank, Bu, pinjam aja di situ wes ono loh, Bu. Sama apanya? Ribanya. Kan sekarang mikirnya bukan Ustadz, sebenarnya saya punya uang. Iya, punya uang numpuk nanti. Sudah buka di sini bahaya, di sini juga bahaya. Sama saja pindah, cuma pindah tempat, Bu.
Jenengan ke bank yo riba, pindah situ juga yo riba, situ buaya yo sini buaya juga, sama. Sama-sama serem enggak? Iya, sama. Saya lagi susah tuh orang mikir buaya entok duit. Lebih yang masalah. Nanti belum menipu, belum nyolong, belum bunuh orang, nah, sampai bunuh juga bisa itu. Mau rampok ya sudah enggak ini bunuh itu. Yang kasus mutilasi terakhir kemarin itu gara-gara kepepet corona itu, nggak punya uang. Orang nggak punya iman nggak bisa ini, apalagi dia di lingkungannya kayak gitu bu. Lingkungannya nggak kondusif. Terus dia gak pernah jaga iman, gak mau ngaji. Ngajinya kan sekarang masih bisa online. Ya kecuali ya memang lagi susah sinyal. Masalah uang Gunung Kidul ya cuma sinyal. Ya toh ibu-ibu. Kajian saya pagi sama malam ngikutin apa bukan bu? Tergantung sinyal Ustaz. Paketnya habis. Paketnya untuk anak sekolah online. Iya toh. Itu saja pulsanya habisnya luar biasa. Jadi butuh lingkungan bu. Di masa-masa sulit, orang itu banyak yang mau buat maksiat, sudah nggak mikir-mikir lagi, ya nah? Butuh untuk ada lingkungan, ada orang-orang yang nanti dukung kita juga. Kowe tetap ngaji, itu nggak boleh. Ini Pak Ustadz bilang itu masalah, itu ada yang ingatkan. Dia dapat lingkungan yang bagus. Coba kalau nggak dapat lingkungan yang bagus, bu. Oke, kan tadi disuruh ma'alladzina yad'una rabbahum. Kumpul dengan orang-orang yang rajin berdoa, rajin zikir. Kalau enggak cepat malas, bu. Memang harus bertahan. Saat ini kondisi kita itu harus bertahan. Sama seperti orang yang jualan juga bu, pemasukan gak seberapa, namun gimana saya mau bertahan gitu, itu juga bertahan juga sama. Yang penting ada pemasukan, saya gak perlu jual mahal-mahal gitu, ada pemasukan saya, sama. Kemudian catatan keempat, tidak ada yang lebih mulia dari doa. Maka amalan yang paling bagus adalah kita berdoa. Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Doa itu bu, kita sudah mulai baca saat baca surat Al-Fatihah. Di mana doanya bu surat Al-Fatihah? Di mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan yang sana sini gitu. Ada jalan lurus, setan nanti panggil dari kanan kiri itu untuk mengikuti jalan yang menyimpang, jalan yang keluar dari jalan yang lurus tadi. Dia ada yang ngajak ke sini, ada yang ngajak ke situ, ada yang ngajak aliran ini, ada yang ngajak aliran itu, ada yang suruh sibuk dengan dunia ini, dunia itu gitu. Disuruh ikuti jalan apa tadi? Siratal mustaqim. Ringkasnya siratal mustaqim itu adalah jalan yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita perbanyak itu, terus berbanyak doa, kita sudah melakukan amalan yang paling mulia. Terus lihat yang kelima lagi bu, catatan kelima halaman 11, 3 cara terkabulnya doa. Bu, doa itu terkabul dengan 3 cara. Saya langsung bacakan hadisnya di halaman 12. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah memberikan kepadanya 3 hal. Bu, ini 3 kemungkinan ini doa kita terkabul. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. 1 ya.
Yang kedua, Allah akan menjadikan simpanan baginya di akhirat kelak. Iki jadi simpanan, tabungan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Coba Bu, tadi satu apa tadi? Apa? Allah kabulkan kan? Yang kedua, jadi simpanan. Yang ketiga, apa Bu? Allah ganti dengan menghindarkan dari kejelekan yang semisal. Dia minta A dikasih B. Karena A ini jelek nantinya, diganti dengan B. Jadi kalau kita berdoa mintanya A ya, misalnya mintanya Anji, Allah akan nanti kabulkan sesuai dengan yang diminta tadi. Yang kedua, yang A yang kita minta disimpan di akhirat, tidak dikasih di dunia. Yang ketiga apa tadi? Minta A diganti apa? B. Tapi kenapa tidak dikasih A? Allah ingin ganti. Karena kalau dikasih A ini ada dampak bahaya. Maka diganti dengan yang lain. Allah tahu mana yang terbaik untuk manusia. Maka ketika sahabat itu dengar ini, para sahabat lantas mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan terus memperbanyak doa. Kemudian Nabi SAW katakan, Allah nanti yang perbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Nah, ini ceritanya di bawah ini saya ceritakan. Bu, ini seperti ibu datang ke dokter. Kadang kita datang minta obat jenis A. Dokter kasih. Nah, ini obatnya tepat. Ada yang kedua, kita minta obat yang A namun dikasih obat B. Kenapa dokter kasih obat B? Karena dokter tahu ini lebih mujarab. Kalau dikasih A belum apa-apa, diganti dengan apa? B. Siapa yang tahu obat yang baik tadi? Kita apa Pak dokter? Dokter. Maka diganti yang B, tetap Allah tahu yang terbaik untukmu ya ini. Kau minta yang ini belum tentu baik untukmu. Sama seperti doa kita, Bu. Kita ngotot minta yang A, tetapi Allah tahu enggak, itu enggak baik untukmu, ganti yang ini. Nah, kita ketika berdoa kebanyakan fokusnya pada yang A saja tadi. Tidak tahu kalau di balik itu Allah sudah wujudkan permintaan kita dengan yang lain, Bu. Ada yang lain-lain sudah dikabulkan, Bu. Namun kita nggak sadar. Walau sudah diganti dengan yang lain yang banyak, tapi kita cuma fokus pada yang ini saja. Solusinya kalau tahu kayak gini, pokoknya perbanyak doa. Terus yang keenam, menolak takdir dengan doa. Doa itu bisa merubah takdir. Takdir itu kita imani, bagian saking rukun iman yang nomor 6. Kita disuruh beriman kepada takdir Allah. Takdir itu ketetapan, Bu. Sifat takdir itu satu, Allah Maha tahu takdir kita. Dua, takdir itu sudah dicatat, Bu. Nggak bisa diubah-ubah ini. Karena Nabi SAW katakan rufiyatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, catatan sudah kering, nggak bisa diubah lagi. Yang ketiga, takdir kita itu akan jalan sesuai kehendak Allah. Jika Allah kehendaki itu terjadi, maka akan terjadi. Jika Allah kehendaki tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Yang keempat, takdir itu adalah makhluk Allah.
Allah ciptakan. Tadi ya, Allah Maha tahu, takdir kita sudah dicatat, takdir itu sesuai kehendak Allah. Yang keempat, takdir itu makhluk Allah. Berarti Allah ciptakan. Pertanyaannya, ibu-ibu tetap lakukan usaha atau tidak? Bu, jam 6 nanti ditakdirkan dapat uang 1 juta rupiah. Amin ya, yo amin yo wis. Dapat uang 1 juta rupiah. Besok pagi aja deh, besok pagi jam 6 dapat uang 1 juta rupiah. Wis dicatat di takdir. Bu, nunggu uangnya datang apa kerja? Bu, nunggu uangnya datang atau kerja? Hah? Kenapa ibu kerja? Wes ono takdir lah, Bu. Kenapa? Pertanyaannya mudah. Emangnya siapa yang kasih tahu takdir ibu? Ada yang beritahu takdir itu ada? Ada atau tidak? Enggak ada. Takdir sudah ditetapkan, namun bagi kita manusia, kita tidak tahu takdir kita masing-masing. Paham, Bu? Enggak ada yang tahu takdirnya. Jadi jangan bilang besok saya sudah dapat uang 1 juta Ustadz, ngapain saya kerja? Bagi siapa yang bocorkan kamu takdir tadi? Itu kita tidak tahu. Berarti tugas kita apa? Kata Nabi SAW, i'malu, kamu tetap beramal. Wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Ada orang yang dipermudah untuk itu, dia akan dipermudah untuk dapat tadi. Kalau memang itu sudah jadi takdirnya dapat uang 1 juta untuk besok pagi, pasti akan dimudahkan untuk itu. Namun tetap ada usaha enggak? Ada. Dan di antara usaha kita itu adalah berdoa. Nah, ini Nabi SAW katakan, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang menolak takdir. Yang dapat menolak takdir hanyalah doa. Yang dapat menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Termasuk amalan kebaikan adalah jalin silaturahim. Dua hal di sini ya, manfaat ya Bu ya. Pertama, yang dapat menolak takdir adalah doa. Terus yang dapat nambah umur apa? Amalan kebaikan. Di antaranya apa? Silaturahim. Kesimpulannya apa Ustadz? Pengertian doa dapat merubah takdir. Pengertiannya ada di bawah itu Bu. Yang pertama, kalau seseorang tidak berdoa, takdirnya itu saja. Yang kedua, namun kalau dia berdoa, dia akan jalani takdir dengan mudah. Misalnya ya, ditetapkan sakit. Ya, ditetapkan sakit, flu. Sudah masuk ketetapan takdir, Bu. Dia flu. Karena dia berdoa, dia jalani sakitnya ini dengan mudah. Namun secara hakikat berubah atau tidak, Bu? Tidak, takdirnya sudah ada. Namun orang akan mudah jalani takdir. Atau bisa kita katakan takdirnya berubah, namun berubahnya takdir dengan takdir pula. Kalau kalimat yang kedua ini sulit dipahami. Tapi kalau yang mudah tadi apa? Takdir tetap, tapi kita jalani takdir dengan mudah. Kalau tidak berdoa, dia mungkin banyak mengeluh. Namun kalau dia itu berdoa, yang sudah ditakdirkan tadi, dia jalani dengan mudah. Terus tadi amalan kebaikan menambah umur, pengertiannya ada di halaman 16. Kalau seorang tidak melakukan kebaikan, umurnya pendek. Namun kalau dia melakukan kebaikan, umurnya bertambah, yaitu tambah berkah. Itu lebih enak dipahami.
Jadi intinya dari hadis tadi, terus perbanyak doa biar urusannya mudah, Bu. Apalagi masa susah kayak gini. Yang kedua, jangan lupa perbanyak amalan kebaikan. Terus dari hadis ini juga kita simpulkan kita mesti mengimani takdir. Nah, terkait dengan nomor 6 tadi, lihat nomor 7. Ingat pilihan Allah itulah yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin kita asalnya, wah dikasih kayak gini gak terima. Namun itu pasti yang terbaik untuk kita. Al-Hasan bin Ali. Berarti cucu Nabi SAW. Ada cucu Nabi dua yang terkenal ya, Hasan kalih Husain. Kalau Husain itu yang lebih diagungkan oleh orang-orang Syiah saat hari Asyura, mereka mengenang kematian Husain, mereka nangis-nangis di Karbala. Sampai bawa pisau, motong-motong dirinya, ada yang lukai dirinya, ada yang datang ke kuburnya nangis-nangis gitu. Terus mereka juga istimewakan ya. Kalau orang-orang Syiah itu istimewakan kalau berkabung kayak begini mereka pakai baju hitam-hitam. Maka nggak boleh istimewakan baju hitam, Bu, untuk layat. Itu asalnya dari orang Syiah sebenarnya. Bajunya bebas, mau pakai hitam boleh, namun nggak boleh larang orang pakai baju lain. Ya masalah kalau jenengan nganggap istimewa, wah, mau pergi layat, wah ganti bajumu hitam, wah nggak boleh. Ini sama dengan orang Syiah, diistimewakan hari berkabungnya tadi mereka pakai baju apa? Hitam. Gitu, Bu. Nah, Hasan ini lebih baik daripada Husain, Bu. Kan tadi ada Hasan, ada Husain. Dari sisi kebaikan yang lebih utama adalah Hasan. Yang diagungkan oleh orang Syiah tadi Husainnya, bukan Hasannya. Nah, Hasan bin Ali ini mengatakan, "Man ittaqala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatmanna syai'a wa hadha haddul wuqufi ala ridha bima tusrif bihil qada." Barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah, ya pokoknya dia nganggap, wah sudah pilihan Allah ini paling baik deh. Pilihan Allah itu baik untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Kalau sudah diberi kayak gini, sudah dianggap, itu pasti yang terbaik. Inilah batasan sikap selalu ridha, menerima semua ketentuan takdir dalam semua keadaan yang Allah berlakukan bagi hambanya. Jadi harus yakin apa tadi, Bu? Pilihan Allah itulah yang terbaik. Ada kadang kita diberi, ada kadang sesuatu diambil. Semuanya itu pokoknya terbaik. Ada nikmat itu bertambah, Bu. Ada nikmat itu juga dicabut dulu. Itu juga yang terbaik. Kecuali di situ kalau lantaran maksiat yang kita perbuat, lantas nikmat itu dicabut. Bukan langsung terima gitu, oh saya salah banyak ini. Oh ini karena kesalahan saya. Oh ini karena pekerjaan saya yang masalah. Oh ini karena dosa besar yang masih saya lakukan. Dia koreksi di situ. Jadi ada sikap koreksi, ada juga kadang kita terima, sudah nih baik untuk kita gitu. Bahasan terakhir, sebab terkabulnya doa. Sebab terkabulnya doa ada 4. Yang pertama, keadaan dalam perjalanan jauh atau safar. Yang kedua, meminta dalam keadaan sangat butuh atau dalam keadaan genting. Yang ketiga, menengadahkan tangan ke langit.
Yang keempat, memanggil Allah dengan panggilan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Atau memakai Asmaul Husna. Coba lihat yang pertama dulu, Bu. Apa tadi pertama? Ibu, dalam keadaan apa? Safar. Safar itu disebut safar berapa jaraknya, Bu? Ibu berapa? Pelayan kalau panggang safar apa mboten? Berapa jaraknya, Bu? 85 kilo. Ketika keluar dari batas kampung Pelayan, nah batas kampung di Pelayan, rumah terakhir yang ada di Pelayan, kemudian menuju jarak 85 kilo, maka setelah keluar dari situ boleh untuk mengambil keringanan saat safar, yaitu qashar sholat. 85 kilo sampai kota mana coba, Bu? Solo? Solo berapa kilo? Saking Pelayan? 60 paling, Bu. 70 lah. 70. Klaten? Oh, lebih dekat. Jogja Solo 60 dong. Nah. Pelayan mana yang 85? Wetan mana apa? Ngawi. Oh, Ngawi. Yes ya. Terus sudah keluar dari batas kampung terakhir, rumah terakhir di Pelayan. Batas terakhirnya mana, Bu? Kalau saya dari Panggang, Panggang itu keluar kan nanti ada area yang nggak ada rumah toh. Nah, itu berarti sudah batas kampung. Saya tujuannya Ngawi, maka saya keluar dari situ. Saat saya sudah sampai di Wonosari, saya sudah bisa qashar. Karena saya sudah keluar dari batas apa? Kampung. Nah, kalau Pelayan di mana, Bu, Pelayan? Di tuh, ini rumahnya sambung semua ini. Iya toh? Mana? Tahura itu apa? Ada ini lagi situ kosong. Nah, sudah berarti situ. Berarti saat di Piungan jenengan sudah bisa qashar. Iya toh? Nah, sudah bisa qashar. Yang penting tujuannya tadi berapa kilo? 85. Apa keringanannya saja tadi? Qashar. Misalnya sulit kerjakan sholat di masing-masing waktu, jamak, jamak sholat, zuhur kalih ngasar, ya maghrib kalih isya, gitu loh. Nah, ambil keringanan. Saat safar tidak dapati air, berarti apa? Tayamum, keringanan lagi. Nah, kondisi saat safar sendiri doa terkabul. Kondisinya saat safar sendiri doa terkabul. Tadi ingat ya, ada istilah qashar, ada istilah apa, Bu? Jamak. Kalau jenengan misalnya ibu-ibu darah, ada yang masalah ibu-ibu itu haid kala istihadah. Ya, sebagian ulama itu katakan kalau zuhur kalih ngasar jenengan itu istihadah bukan haid ya. Kalau haid jelas buatan sholat nih. Kalau istihadah sholat nih. Nah, sebagian ulama itu katakan zuhur kalih ngasar dilakukan mepet waktunya, jamak suri. Paham betul, Bu? Saya mau jelaskan yang sulit dulu, baru saya kasih tahu yang gampangnya. Zuhurnya diundur mepet dengan waktu ngasar, habis sholat zuhur langsung asar masuk, asarnya dimajukan. Tujuannya untuk sekali mandi. Tetapi pembahasan ini nanti pembahasannya lemah, karena yang lebih kuat jenengan yang paling aman tidak untuk yang istihadah itu tidak perlu mandi untuk 2 sholat tadi. Yang paling bagus wudhu saja untuk setiap kali sholat. Masuk zuhur nggih, istihadah tadi. Wudu terus sholat. Asar masuk, terus apa? Wudu langsung sholat lagi. Nanti maghrib lagi, wudu sholat. Nah, istihadah kayak gitu.
Ibu-ibu itu masalah tentang darah itu sebenarnya karena jenengan sendiri, Bu. Bukan karena Pak Ustadz. Sebenarnya masalah haid itu sederhana, Bu. Namun jenengan yang buat masalah. Yang biasanya bingung itu haid istihadah, Bu. Sebenarnya bisa diselesaikan masalah itu. Namun jenengan yang buat masalah tentang darah ini, Bu. Jenengan sudah pakai macam-macam tadi. Kontrasepsi ini ke itu ke, hormon terganggu. Salah siapa coba? Ulama sebenarnya bisa jawab, Bu. Namun jenengan pas cerita, oh gini-gini masalahnya. Bu, ikut KB enggak? Jih Ustaz, ya wes. Saya sudah bingung. Wah. Saya bisa jawab. Di zaman dulu, Bu, mudah untuk jawab permasalahan haid sama istihadah tadi, mudah, Bu. Zaman sekarang rumit. Salah siapa? Salah sendiri. Sebentar, Bu. Bentar lagi rampung ini, tak rampungin. Paham, jadi nanti tanya masalah haid nanti tunggu, tak kasih solusi nanti. Pokoknya kalau saya cerita masalah haid, saya tanya dulu, saya bukan mau jawab soal dulu, Bu. Bu, pakai ikut program KB atau, Bu? Jih Ustaz, ya wes, berarti saya sudah bisa jawab. Wah, nanti solusinya gini. Soalnya kalau siklusnya ingin teratur, pasti dia ini nggak ikut program itu, pasti dia lepas dulu KB-nya ya toh. Nah, siklus jalan rutin. Namun ketika jenengan ikut itu akhirnya 1 hari keluar, besok nggak keluar lagi, Bu. Atau 3 hari keluar, Ustaz setelah itu nggak keluar lagi Ustaz, tapi setelah itu 5 hari keluar lagi. Ya. Betul nggak, Bu? Nah, betul semua berarti KB ya berarti di sini. Sebenarnya nggak rumit-rumit banget, Bu. Terus solusinya gimana, Ibu-ibu? Sholatnya pripun, Bu? Bingung toh? Apalagi saya nggak ngalami. Solusinya gimana, Bu? Rasa KB ini saya wis KB kok. Solusinya gimana? Ibu-ibu. Kaidahnya ingat aja gini, kaidahnya mudah, diingat baik-baik ya. Selama ibu, karena ibu kan nggak pakai siklus lagi, maka selama ibu dapati darah dan darah itu ibu yakin haid ataupun tuh baru flek, ya baru flek saja ya. Selama yakin itu darah haid dan belum berhenti, tanda berhentinya ibu paham kan? Apa tanda berhenti darah haid? Ibu-ibu, kan bersih kan? Ibu tahu tentukan bersihnya toh? Atau ada tanda sendiri kan? Keluar cairan apa dulu baru kemudian dengan yakin. Tiap wanita beda-beda kan? Kenapa kok tiap wanita beda-beda? Karena itu namanya darah fitrah, Bu. Haid itu darah fitrah. Karena itu darah fitrah, maka masing-masing ibu-ibu itu perlakuan haidnya beda-beda. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 12 hari. Gak akan sama tuh ibu-ibu. Walaupun ini simboknya dengan ini anaknya langsung, itu beda. Karena itu darah fitrah. Maka selama jenengan dapati haid berarti berhenti sholat. Ketika darah haid berhenti, maka langsung mandi. Kalau pas waktu sholat wajib, kerjakan sholat wajib. Ustaz, 2 hari muncul lagi. Ya sudah, ini selama 2 hari yang gak keluar ini jenengan sholat. Dapati lagi nanti, ya kembali lagi gak sholat, stop sholat. Jawaban saya akan berbeda jika siklus ibu rutin. Misalnya ibu 10 hari ya biasanya 10 hari ya sudah nunggu aja, gampang sampai 10 itu mudah. Nunggu sampai 10. Ya kecuali agak terganggu lagi, sudah mau rutin tapi terganggu lagi. Oh di hari ke-5 berhenti, hari ke-7 muncul lagi. Ya sudah, hari yang kosong tadi nggak keluar, berarti tetap sholat. Itu lebih mudah, Bu, pahaminya. Karena darah ini yang jadi sebab ibu nggak sholat. Adanya darah berarti tidak sholat. Kecuali kalau itu darah istihadah.
Istihadah itu darah yang keluar ya karena sebab bukan haid, Bu, bukan normal. Misalnya ibu keguguran di bawah 4 bulan, itu enggak normal. Atau kegugurannya itu di bawah sebelum janin itu bentuk orang, ada detak jantung. Kalau sebelum itu, nah itu darahnya istihadah. Namun kalau sudah bentuk orang, ya janin itu sudah ketika USG itu dokter bilang sudah ada detak jantungnya, berarti sudah bentuk fisik ada, maka diperlakukan seperti orang. Kalau kegugurannya saat itu, maka darahnya nifas. Nifas nanti dihukumi sama dengan haid. Berarti tidak sholat. Jadi hukumnya kayak gitu saja. Oh, ada darah, saya nggak sholat. Tidak ada darah, darahnya sudah berhenti. Saya yakin berhenti nih, sudah ada tandanya. Berarti kembali lagi sholat. Lakukan kayak gitu aja terus, Bu. Walaupun mungkin siklus ibu nanti 1 bulan bisa berhenti berapa kali gitu. Kalau yang normal kan misalnya 24 hari gitu untuk jarak haid yang satu ke haid berikutnya. Kalau ini nggak mungkin lagi. 1 bulan bisa 3 kali, 1 bulan ada yang 4 kali, bisa. Balik lagi ke safar. Yang kedua keadaannya apa? Dalam keadaan genting. Maka tanda orang itu genting butuh dalam doa, dia bisa jadi berdoa itu berulang kali. Bisa jadi juga doanya sambil nangis-nangis, Bu. Dia minta mohon-mohon sambil nangis-nangis, teteskan air mata. Tanda butuh. Kalau dia berdoa kok senyum-senyum, ada apa senyumnya? Tanda gak serius. Dia benar-benar mohon. Orang yang mohon itu bagaimana gitu. Yang ketiga, menengadahkan tangannya ke langit. Ini sudah sering saya contohkan. Tangan dirapatkan, terus hadapkan ke langit. Yang keempat, memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Rinciannya insya Allah di pertemuan yang lainnya. Pertemuan yang lainnya itu kapan lagi, Bu? Kemarin saya bilang apa, Bu? Belum tak putuskan gitu. Oh, ini baru percobaan tuh. Alhamdulillah. Berarti orang mangkat bener orang apa-apa, Bu. Ya perdana toh. Kan bisa 2 bulan lagi gitu kan bisa. Ini mau rutinkan atau bagaimana, Bu? Ustadz Sandi biasanya tiap pekan, setiap Selasa, tiap pekan sekali. Oh kuat, beliau memang kuat itu, rajin berarti. Ya wes, nanti Sabtu depan kalau begitu. Setiap Sabtu nggih. Ya, enggak selapan loh. Enggak, ya wes. Berarti Sabtu depan. Baik, pertanyaan dulu. Pertanyaan bebas. Yang penting enggak curhat-curhat lama. Saya tuh ngomong kayak gitu karena tiap hari ngadapin curhat terus loh, Bu. Hampir tiap malam itu orang cerita, enggak boleh lama-lama gitu. Karena kan orang telepon biasanya saya hadapi. Telepon ceritanya ngalor ngidul terus. Coba diulang. Langsung saja pada inti. Kadang orang telepon tuh pengen curhat terus. Kalau saya nggak mau terima curhat, apa ditanya gitu? Tanya aja langsung. Monggo. Siapa yang nanya? Ngaco. Nah, Bu Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pakai pembalut. Alasannya? Haidnya sudah berhenti belum? Terus? Oh iya, berarti istihadah. Enggak, pakai pembalut. Kalau tahu nanti akan keluar, berarti pakai pembalut terus. Wudu, ya sebelumnya pakai pembalut, terus wudu, langsung sholat. Di tengah-tengah sholat kan tertahan di pembalut tadi. Nggak akan najiskan pakaian, gitu. Jadi tetap pakai pembalut, nggak boleh dilepas, karena nanti darahnya keluar, nanti masalah lagi dalam sholat. Tapi kalau sudah pakai pembalut terus tengah-tengah sholat kok keluar, dimaafkan darah yang keluar ini karena penyakit.
Nah gitu. Ada lagi? Nih. Kita sholat fokuskan ke Ka'bah. Jadi ingat-ingat saya sholat depan Ka'bah gitu Ji. Nah terus boleh saja. Namun sebenarnya bukan di situ intinya. Kita fokus melihat tempat sujud Ji. Seandainya nggak bayangkan itu nggak masalah Bu. Yang penting di bayangannya itu adalah apa yang saya baca dalam sholat. Itu yang saya pikirkan. Itu lebih bagus. Karena kalau dalam posisinya fokusnya Ka'bah saja, ya kadang belum fokus. Bukan tidak boleh, namun yang lebih utama fokus pada bacaan. Jadi Al-Fatihah itu direnungkan, saya baca Al-Ikhlas juga direnungkan, ada doa ketika sujud saya renungkan, nah kayak gitu. Iya nggak masalah sih, tapi lebih fokus kepada bacaan itu yang lebih utama. Cukup. Baik, siapa lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibaca? Ya, terus Asmaul Husna itu ya? Doa tertentu. Berapa kali bacanya? Penentuan pertama ya, ibadah itu satu, itu punya tata cara sendiri. Dua, punya jumlah sudah diatur. Tiga, waktunya juga sudah ada. Seandainya ada yang bacaan itu dibebaskan kita baca berapa kali, jangan tentukan. Ada yang sudah ditentukan, kita manut pada ketentuan ini. Misalnya, pagi petang itu kita disuruh baca istighfar 100 kali sehari kan. Nah, fokus 100 ini dulu. 100 ini saya dapat amalan sesuai tuntunan nih. Kita mau baca lebih daripada itu waktu lain. Namun jangan tentukan juga berapa jumlahnya. Kalau sudah tentukan jumlahnya berarti kita menganggap itu istimewa dengan jumlah itu. Menganggap istimewa dengan jumlah tertentu bisa jadi nanti masuk pada amalan tidak ada tuntunan. Ya, maka jumlah hati-hati gitu. Kecuali kalau misalnya saya pagi baca istighfar 100 kali. Ada tuntunannya itu. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ada tuntunannya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim 3 kali. Tuntunannya ada. Karena sudah dikasih ketentuan. Kalau ada zikir yang tidak ada ketentuannya, maka bebas bacanya, jangan tentukan gitu. Kalau sudah tentukan fokus pada jumlah tertentu. Saya mau baca Ustadz 1111 kali. Ya, 1111 kali. Itu kan sudah nganggap jumlah tertentu, Ji. Nah, ini mesti melihat pada dalil karena kita sudah tentukan sendiri, ibadah nggak bisa kita buat-buat seperti itu. Jadi fokus saja baca terserah berapa kali sesuai kemampuan. Baik, ada lagi? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Warung makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Baik. Ya. Tergantung. Dia pingin dapat untung atau pingin sedekah? Hah? Sedekah. Bayar seikhlasnya. Nah.
Perputaran lagi sedekah berikutnya boleh. Itu boleh. Namun kalau masuk warung makan, makan sepuasnya. Bayarnya 20.000, makan sepuasmu. Yang penting kamu satu orang, goror. Karena tidak jelas. Bisa jadi dia makan porsinya 100.000, bisa jadi dia makan cuma 5.000 saja. Nggak boleh. Karena tujuannya untuk bisnis. Kalau tujuannya untuk sedekah, beda lagi. Boleh. Tergantung niatan berarti. Ada lagi. Ya. Kita lagi di istihadhah tadi darah ya, terus iya, aturannya nggak boleh langsung sholat. Berarti kalau ada selang waktu, maka dia ulangi wudhunya. Kecuali untuk hal penting, misalnya ini lagi di masjid, saya lagi di Masjid Al-Huda, saya sudah mau sholat maghrib, lagi istihadhah, ya, maka karena masih menunggu iqomah boleh. Tapi kalau tadi kan masih bisa dia langsung toh, maka baiknya ulangi wudhu. Kenapa ulangi wudhu? Karena bisa jadi di antara jeda tadi itu ada keluar darah. Itu nggak boleh. Biar aman, wudhu langsung, tidak ada jeda, langsung sholat. Gitu nje? Itu aturannya, itu mazhab Syafi'i. Ada lagi? Nje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riba, ya. Dia PNS tapi apa? Rentenir. Terus Taib. Sumbernya tadi ibu tahu semuanya. Jadi misalnya ya, ada yang kasih ke saya tahu dia habis nyolong terus dia jual ini dapat uang, terus dia beli sesuatu kasih ke saya langsung. Berarti saya tahu kan murni uang ini uang haram, nggak boleh diterima. Sebentar, belum tak lanjut, belum. Tapi kalau tadi dia ngasih ternyata dia punya penghasilan lain, jadi bisa jadi ini penghasilan halal, bisa jadi penghasilan haram. Nanti dia punya usaha macam-macam itu, Bu. Ada kan gaji PNS-nya, iya toh? Ada juga karena penghasilan dia jadi rentenir, berarti tercampur. Kalau tercampur masih boleh dimanfaatkan. Oh, doanya terkabul gara-gara makan itu? Enggak, insya Allah aman. Alasannya karena orang Yahudi di masa Nabi SAW itu interaksi dengan Nabi, muamalah dengan Nabi, jualan dengan Nabi, kasih hadiah juga ke Nabi. Padahal mereka itu orang Yahudi masalah halal haram tidak perhatikan. Ada yang harta mereka halal, ada harta mereka itu haram, campur semuanya. Tapi Rasulullah SAW untuk masalah muamalah tetap bergaul dengan mereka. Apa yang mereka kasih tetap beliau manfaatkan. Karena bercampur. Namun kalau murni haram nggak boleh. Baik, ada lagi? Ada lagi, Bu? Sampun? Bu Zubaida? Bu di grup biasanya tanyanya banyak ya, tapi saya ini ora ya. Orang itu suka nyambung ayam, judi lah ya, judi nje terus.
Dia punya penghasilan lain nggak? Nggak ada, berarti nggak boleh. Mendingan Bu Zubaidah nggak tahu dia punya penghasilan apa gitu, nggak usah banyak-banyak nanya, dikasih terima aja gitu, aman. Nggak usah telusuri, iki duitmu bar judi nama ini, nggak usah nanya, terima aja. Kayak tadi kan itu, PNS-nya ada, tapi rentenir kan, yes diterima aja, nggak usah nanya-nanya. Justru jenengan telusuri nanti, wah ini kayaknya bar judi, langsung kasih ke saya ini. Gak usah nanya, nerima aja. Justru jenengan telusuri itu, akhirnya gak dapat. Repot banget. Iya tak? Sama seperti saya sering contohkan makanan kan. Makanan gak usah banyak nanya, dikasih makan aja. Bismillah. Gak usah nanya, wah ini penghasilannya bagaimana, halal apa haram, nyembelinya gimana, belinya di pasar mana, yang jual siapa, yang nyembeli siapa. Ora sida maam tenan gue. Bismillah. Ya tak mudah sebenarnya. Kita sendiri yang bikin repot. Iya tak? Kecuali tadi ya, habis nyolong langsung kasih ke kita. Jelas tadi ini barang siapa, nggak boleh saya manfaatin. Kan langsung itu. Paham Bu? Sudah. Apa benar? Tanya. Apa Bu Faridah? Hah? Terima saja. Kecuali kalau jenengan dikomentari, wah ini kalau kamu aja nggak pernah datang, namun kalau dikasih kok mau gitu, ya sudah saya nggak mau. Iya tak? Mudah kan? Kalau ngaji itu jadi ada yang itu jadi selah-selahnya kita tahu itu jadi mudah. Nggak ngaji nggak paham-paham. Cukup? Ibu? Ini berapa jumlahnya ini? Ini sudah melanggar aturan sebenarnya. Saya dibuat jarak-jarak kan loh. Ini aja dekat-dekat banget. Apa tinggal meja gitu nanti. Hah? Ini 30. Katanya Bu Zubaidah tadi bilang 34. Lebih toh. Tapi bukunya berarti ada sisa tadi. Ya tambah 35 tambah 1 orang lah, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya. Menyesuaikan. Masih bisa. Kapan-kapan nanti ini ada meja kecil gitu loh. Meja di sini nggak ada meja lipat kecil itu. Ada punya TPA nggak? Bisa pakai biar atur dulu ya. J yang kecil. Baik, itu saja kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat dan Allah terus paringi sehat, panjang umur, kita senantiasa diberkahi dalam rizki dan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita yang ada. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.